Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Nah, semoga anak-anak ibu selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari unsur dan senyawa, lalu ada campuran. Hari ini kita akan mempelajari tentang cara pemisahan campurannya. Nah, sebelum anak-anak ibu menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah ibu beri di Google Classroom ya. Nah, sebelum kita memasuki materi, tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak ibu dapat menjelaskan cara pemisahan campuran, lalu dapat menjelaskan perubahan fisika dan perubahan kimia. Lalu dapat menyebutkan benda yang dapat mengalami perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini ada cara pemisahan campuran. Nah, ada beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan. Yang pertama itu, anak-anak ibu ada filtrasi. Nah, sebelum anak-anak ibu menonton, jangan lupa untuk buku dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting. Oke? Nah, ibu lanjutkan ya. Pertama, metodenya itu ada filtrasi. Lalu ada sentrifugasi. Lalu ada destilasi. Lalu ada kromatografi dan ada sublimasi. Nah, oke, kita akan membahas tentang filtrasi dulu atau penyaringan. Nah, penyaringan ini adalah metode pemisahan campuran yang digunakan biasanya untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaannya ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Nah, anak-anak ibu, penyaringan ini merupakan metode yang paling sederhana. Lalu, alat utamanya yang digunakan dalam penyaringan adalah penyaring dari bahan berpori yang dapat dilalui partikel-partikel kecil, tetapi menahannya partikel yang lebih besar. Nah, di sini di dalam PPT sudah ada ibu contohkan gambar dari filtrasi atau penyaringan ini. Anak-anak ibu bisa lihat ya. Nah, lalu metode jenis ini ada sentrifugasi, yaitu metode ini dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran yang sangat halus dan campurnya lebih sedikit. Lalu, metode sentrifugasi ini biasanya digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah, sel-sel darah putih dari plasma darahnya. Nah, dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang akan menggumpal di dasar tabung reaksi. Sedangkan plasma darahnya berupa cairan yang berada di bagian atas. Nah, anak-anak ibu bisa lihat di gambar. Ini adalah metode sentrifugasi. Selanjutnya ada destilasi atau penyulingan. Nah, anak-anak ibu, pemisahan campuran dengan cara destilasi atau penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dan zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Nah, lalu dalam dunia industri, prinsip ini digunakan pada penyulingan pada minyak bumi. Nah, minyak bumi terdiri atas berbagai macam komponen minyak bumi yang berbeda titik didihnya. Lalu selanjutnya, nah ini adalah contoh dari penyulingan. Bisa dilihat ya, anak-anak ibu semuanya. Nah, jangan lupa dicatat yang penting-penting. Lalu ada kromatografi. Kromatografi yaitu merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Lalu contohnya itu ada untuk mengidentifikasi kandungan zat tertentu dalam suatu bahan makanan. Lalu mengidentifikasi hasil pertanian yang tercemar oleh pestisida. Selanjutnya ada untuk memisahkan zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang.
Nah, itu fungsi contoh dari kromatografi. Lalu ada sublimasi, di mana anak-anak ibu, sublimasi ini adalah prinsip kerja metode didasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat dapat menyublin atau perubahan wujud padat ke wujud gas. Nah, sedangkan zat lainnya tidak mendapat menyublin. Contohnya itu seperti cairan iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara disublimasi. Nah, ini adalah contohnya. Ini prosedur-proses sublimasinya. Nah, es batu, ada campuran kapur dan campuran kapur barus dan pasir. Nah, lalu ada perubahan pada benda, di mana benda-benda yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati. Namun, ada juga yang memerlukan waktu lama untuk mengamatinya atau pengamatannya. Nah, perubahan tersebut dikenal dengan namanya perubahan materi. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Nah, anak-anak ibu kan pasti pernah membakar kertas. Nah, itu pasti saat dibakar dia langsung cepat berubah materinya, atau biasanya kan dari kertas nih jadi berubah jadi abu. Itu pasti prosesnya sangat cepat kan? Nah, ada juga yang lama, contohnya itu pada berkaratnya besi. Nah, kalau berkaratnya besi ini dia prosesnya itu lama. Nah, lalu selanjutnya, nah ini ada contohnya ya, ada kertas terbakar sama berkaratnya besi. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat benda, ada perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan kimia yaitu perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contohnya itu seperti tadi adalah saat kertas dibakar, lalu petasan meledak, singkong menjadi tape, besi berkarat, dan pembusukan makanan. Nah, sedangkan perubahan fisika itu adalah perubahan zat yang tidak dapat disertai dengan terbentuknya zat terbaru. Contohnya itu pencampuran gula ke dalam air membentuk larutan gula. Secara fisik, gula berubah dari bentuk padat menjadi bentuk yang terlarut dalam air, tetapi sifat gula masih sama, yaitu manis. Nah, lalu selanjutnya ada perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini anak-anak ibu, dia berlangsung dengan cara diketahui ciri-cirinya sebagai berikut, yaitu yang pertama, terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Selanjutnya, ada pembentukan gas, di mana pembentukan gas ini yaitu reaksi kimia yang bersifat unik. Beberapa reaksi kimia tertentu dapat membentuk gas. Contohnya itu seperti reaksi kimia yang membentuk gas ialah reaksi logam magnesium atau Mg dengan asam klorida atau HCl. Nah, anak-anak ibu kalau bingung dicatat ya biar lebih paham. Nah, lalu reaksinya itu dapat ditulis dengan magnesium ditambah dengan asam klorida akan menjadi magnesium klorida ditambah dengan gas hidrogen. Jadi Mg ditambah 2HCl sama dengan atau menjadi MgCl2 ditambah dengan H2. Nah, gas yang terbentuk dapat dilihat dalam wujud gelembung-gelembung kecil. Nah, selanjutnya anak-anak ibu perhatikan. Yang kedua ada pembentukan endapan, di mana reaksi endapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan. Padatan tersebut tidak larut, tidak bercampur secara homogen dengan cairan di sekitarnya sehingga disebut dengan endapan. Salah satu contoh reaksinya itu dapat membentuk endapan adalah reaksi antara barium klorida BaCl2 dengan natrium sulfat atau Na2SO4 yang menghasilkan endapan barium sulfat berwarna putih. Selanjutnya ada perubahan warna yang ketiga, yaitu contoh reaksi kimia yang memberikan warna yang khas dengan reaksi antara tembaga sulfat atau CuSO4 dengan air H2O. Warna tembaga
sulfat adalah putih. Apabila ditambahkan dengan air, warnanya akan berubah menjadi warna biru. Nah, warna biru tersebut ini adalah warna senyawa baru yang terbentuk, yaitu CuSO4 dan 5H2O. Nah, selanjutnya itu ada yang keempat, adalah perubahan suhu, di mana reaksi kimia yang disertai perubahan energi. Nah, salah satu bentuk energi yang menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Dengan demikian, terjadinya perubahan kimia akan ditandai dengan perubahan energi panas atau aliran kalor dari atau ke lingkungannya. Akibatnya, suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau dapat menjadi lebih rendah daripada suhu reaksinya. Selanjutnya, nah di sini ada perbedaan perubahan fisika dan kimia. Bisa anak-anak ibu lihat dan anak-anak ibu catat ya. Yang pertama itu ada perubahan fisika. Perubahan fisikanya itu tidak terbentuk zat baru, sedangkan perubahan kimia dia terbentuk zat baru. Lalu kalau perubahan fisika, komposisi materinya tidak berubah, sedangkan kimia, komposisi materinya sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan atau perbedaan. Nah, kalau yang fisika tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan tidak terbentuk endapan. Kalau kimia sebaliknya ditandai dengan terbentuknya gas, endapan, perubahan suhu, perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa. Lalu, di sini ada juga contoh perubahan materi yang terjadi di alam. Nah, anak-anak ibu bisa lihat. Ibu ingatkan sekali lagi ya, jangan lupa dicatat. Nah, perubahan fisika, beras diubah menjadi tepung, sedangkan perubahan kimianya singkong menjadi tapai. Lalu ada fisikanya itu kayu diubah menjadi kursi, sedangkan kimia itu pembakaran kayu. Lalu yang fisika gula dilarutkan dalam air, perubahan kimianya itu adalah makanan yang basi. Kalau perubahan fisika, bola lampu listrik menyala. Kalau perubahan kimianya adalah susu diubah menjadi keju. Nah, yang terakhir ada perubahan fisika, air berubah menjadi es, sedangkan perubahan kimianya adalah perkaratan besi. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan anak-anak ibu. Nah, kesimpulannya pada hari ini adalah ada 5 cara metode untuk memisahkan campuran. Yang pertama adalah penyaringan, lalu ada sentrifugasi, ada penyulingan, ada kromatografi, ada sublimasi, lalu benda mengalami perubahan secara perubahan kimia dan perubahan fisika. Nah, oke, kita sudah selesai materi pada hari ini. Anak-anak ibu jangan lupa, sekali lagi ibu ingatkan untuk mengisi absen ya. Nah, terima kasih anak-anak ibu yang sudah menonton video sampai akhir dan yang sudah mencatat. Jangan lupa untuk belajar materi selanjutnya, oke? Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.